Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan belajar pada video kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kerabatnya, karena atas perjuangan beliaulah sehingga kita masih bisa menghirup indahnya Islam dari zaman yang gelap sampai pada zaman yang terang benderang seperti pada waktu ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memaparkan penjelasan mengenai bentuk infrastruktur teknologi informasi terkini beserta komponen-komponennya, seperti mana yang pernah kita bahas pada video-video kita yang sebelumnya. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari materi yang akan kita bahas. Infrastruktur teknologi informasi, yang mana infrastruktur teknologi adalah sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang spesifik. Infrastruktur teknologi informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dipakai bersama di seluruh perusahaan atau di seluruh unit bisnis perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi sebuah perusahaan menyediakan landasan untuk melayani pelanggan, bekerja dengan vendor, dan mengelola proses bisnis internal perusahaan. Lalu, apa sih itu hubungan antara perusahaan, infrastruktur teknologi informasi, dan kemampuan bisnis, di mana yakni layanan perusahaan untuk pelanggan, pemasok, dan karyawan adalah fungsi langsung dari infrastruktur teknologi informasi. Yang idealnya, infrastruktur ini harus mendukung strategi bisnis dan strategi teknologi informasi. Teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat pada bisnis dan strategi teknologi informasi serta layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Nah, teman-teman, pada slide ini saya akan menyebutkan berbagai layanan yang dapat diberikan, yakni yang pertama, layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok, termaksud mainframe besar, komputer menengah, komputer desktop, dan laptop, serta perangkat genggam bergerak. Kedua, layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang ketiga, pengelolaan data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan serta memberikan kemampuan untuk menganalisis data. Yang keempat, layanan perangkat lunak yang menyediakan kemampuan tingkat enterprise seperti ERP, CRM, CGM, dan knowledge management. Yang kelima,
layanan pengelola fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan. Yang keenam, layanan manajemen teknologi informasi yang merancang dan mengembangkan infrastruktur seperti berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan teknologi informasi. Yang ketujuh, layanan standar teknologi informasi yang menyediakan perusahaan dan unit bisnis dengan kebijakan yang menentukan teknologi informasi yang akan digunakan, kapan dan bagaimana. Yang kedelapan, layanan pelatihan penggunaan sistem kepada karyawan dan pelatihan manajer, yakni bagaimana merencanakan dan mengelola investasi teknologi informasi. 9. Layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi, yakni tentang proyek teknologi informasi potensial di masa depan dan investasi yang dapat membantu perusahaan membedakan dirinya di pasaran. Nah, teman-teman, pada slide ini saya akan menunjukkan bahwa teknologi informasi sebagai teknologi penggerak evolusi dan nantinya akan terus berlanjut, yang mana evolusi infrastruktur teknologi informasi ini dihasilkan dari perkembangan pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, hardware dan software, jaringan, dan desain perangkat lunak yang telah meningkatkan secara eksponensial daya komputasi dan di sisi lain mengurangi secara eksponensial biaya. Kemudian pertumbuhan eksponensial dalam jumlah transistor dan kekuatan prosesor ditambah dengan penurunan eksponensial dalam biaya komputasi yang akan terus berlanjut. Saat ini transistor tidak lagi dibandingkan dengan ukuran rambut manusia, melainkan ukuran virus. Maka jelas ya teman-teman, ukurannya itu sangat mikro. Nah, dengan berlanjutnya evolusi teknologi informasi ini, maka memunculkan teknologi nano. Nah, dengan menggunakan teknologi nano, atau kita lebih mengenal dengan nanoteknologi, produsen chip bahkan dapat mengecilkan ukuran transistor ke lebar beberapa atom. Nanoteknologi menggunakan atom individual dan molekul untuk membuat chip, komputer, dan perangkat lainnya yang ribuan kali lebih kecil dari yang dapat dibuat teknologi pada masa kini. IBM telah memulai pengaturan produksi mikroprosesor menggunakan teknologi ini. Kemudian kita bertanya-tanya, lalu apa sih itu nanoteknologi? Nah, teman-teman, nanotube adalah tabung kecil sekitaran 10.000 kali lebih tipis dari rambut manusia, yang mana terdiri dari gulungan lembaran segi 6 karbon dan memiliki potensi penggunaan sebagai kabel yang sangat kecil atau perangkat elektronik ultra small dan konduktor yang sangat kuat untuk arus listrik. Nah, teman-teman, pada slide ini dapat teman-teman lihat penggambarannya seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian adapun yang membahas tentang hukum penyimpanan digital massal, tentang hal ini ya teman-teman, di mana jumlah informasi digital kira-kira meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Ini dikemukakan oleh Lyman dan Varian pada 2003. Dan biaya penyimpanan informasi digital turun secara eksponensial
yakni 100% per tahun. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada slide ini, ada pula biaya komunikasi dan internet dari teknologi informasi tersebut. Penggerak teknologi keempat adalah penurunan cepat biaya komunikasi dan pertumbuhan eksponensial ukuran internet. Nah, teman-teman, untuk penggambarannya dapat teman-teman lihat pada diagram di bawah ini ya. Kemudian, di dalam teknologi informasi ada pula efek standar teknologi terhadap biaya, yakni di mana infrastruktur perusahaan dan komputasi internet seperti saat ini mustahil terjadi, baik sekarang dan di masa depan. Ya, tanpa perjanjian antara produser dan penerima secara luas penggunaan standar teknologi. Standar teknologi adalah spesifikasi yang menentukan kompatibilitas produk dan kemampuan untuk berkomunikasi dalam jaringan. Ini yang dikemukakan oleh Stango pada 2004. Nah, standar teknologi mengakibatkan harga menurun karena produsen dapat memusatkan pembangunan produk dengan standar tunggal. Nah, teman-teman, berikut ini akan disebutkan beberapa standar yang telah ditetapkan. Yang pertama, yakni American Standard Code for Information Interchange atau disingkat dengan ASCII pada tahun pada tahun 1958, yakni pembuatan pertukaran data antar mesin komputer dari berbagai produsen menjadi mungkin. Yang kedua, Unix pada 1969 sampai 1975. Sistem operasi quad level enterprise yang portable, multitasking dan multi-user ditemukan oleh Bell Labs pada 1969 dan dirilis ke publik kemudian pada 1975. Yang ketiga, TCP atau IP pada 1974, yaitu set protokol komunikasi dan skema pengelamatan umum yang memungkinkan jutaan komputer terhubung bersama dalam sebuah jaringan global yang besar. Kemudian yang selanjutnya, Ethernet pada 1973, yakni tentang standar jaringan untuk menghubungkan komputer desktop ke dalam LAN yang kemungkinan pemakaian luas komputasi client atau server dan LAN. Kemudian PC IBM atau Microsoft Intel 1981, yang mana merupakan standar desain komputer desktop berbasis prosesor standar Intel, Microsoft DOS, SO Windows. Kemudian WWW pada 1989 sampai 1993, yakni tentang standar penyimpanan, pemanggilan, performatan dan penampilan informasi sebagai sebuah jaringan, yakni web yang lebar dunia dari halaman elektronik yang tersusun dari teks, grafik, audio dan video yang memungkinkan penciptaan repositor global dari miliaran halaman. Nah, teman-teman, mungkin sedemikian pembahasan kita mengenai materi tentang bentuk infrastruktur teknologi informasi terkini dan komponen-komponennya yang mungkin dapat saya sampaikan pada video kali ini. Adapun penggambaran isi materi, penulisan serta kata-kata yang mungkin salah dan kurang dimengerti oleh teman-teman, mohon dimaafkan. Harapan saya seperti mana pada video sebelumnya, yakni pada pembelajaran kali ini materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan billahi fisabil haq.
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.